Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindi Febrilia dengan NPM 1006030318059 dari kelas Farmasi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah tentang aktivitas farmakologi dari suatu tanaman. Adapun judul artikel ilmiah yang saya pilih yaitu mengenai aktivitas antihipertensi ekstrak dan fraksi-fraksi daun avokat atau Persea americana pada tikus jantan dengan parameter sistolik dan diastolik. Adapun latar belakang pengujiannya itu, di mana penyakit kardiovaskuler di Indonesia berawal dari penyakit menular, kemudian beralih menjadi tidak menular. Salah satunya yaitu hipertensi. Hipertensi sendiri terjadi dikarenakan kondisi arteriosklerosis pada arteri, terutama yang mengalir pada aorta jantung, di mana bagian arteri terjadi pengerasan dan kekakuan, hingga aorta dan arteri kehilangan kekuatan dalam pergerakan. Dinding arteri yang kehilangan kekuatan menjadi tidak elastis, tidak dapat lagi mengeluarkan darah dari jantung ke dalam aliran darah. Peningkatan tekanan darah yang terjadi dapat menimbulkan beberapa gejala pada organ target yang terlibat seperti stroke pada otak, kemudian penyakit jantung koroner pada pembuluh darah, jantung, dan otot jantung. Menurut WHO, pada tahun 2012, hipertensi dapat meningkatkan kematian sebanyak hampir 9,4 juta orang, di mana pada di Asia Tenggara, orang dewasa sebanyak 36% mengalami hipertensi, dan kasus meninggal 1,5 juta orang setiap tahunnya. Pengobatan hipertensi dapat menggunakan obat sintesis ataupun dapat menggunakan tanaman herbal. Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai obat antihipertensi yaitu adalah tanaman alpukat. Penggunaan tanaman herbal atau obat tradisional itu adalah dikarenakan obat sintesis itu terbilang cukup mahal. Adapun alternatifnya yaitu dengan menggunakan tanaman tradisional, yaitu tanaman alpukat, di mana bagian yang digunakan adalah bagian daun. Nama daerah dari tanaman ini adalah tanaman alpukat atau tanaman alpukat. Nama latinnya adalah Persea americana. Tanaman ini dikenal sebagai tanaman buah perasa dan obat-obatan yang memiliki aktivitas sebagai antihipertensi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui aktivitas antihipertensi dari tanaman tersebut. Adapun metode pengujian yang dilakukan yaitu menggunakan metode eksperimental dan alat MRBP Analyzer Telcap dengan parameter sistolik dan diastolik, di mana penelitian ini menggunakan 45 ekor tikus yang dibagi ke dalam 9 kelompok, yaitu untuk kelompok 1 berupa kontrol normal, kelompok 2 berupa kontrol positif menggunakan captopril dengan dosis 25 mg, kelompok 3 menggunakan natrium CMC sebanyak 0,5% yaitu berupa kontrol negatif, kelompok 4 menggunakan ekstrak dengan dosis 75 mg, kelompok 5 menggunakan ekstrak dengan dosis 150 mg, kelompok 6 menggunakan ekstrak dengan dosis 250 mg, kelompok 7 menggunakan fraksi air, kelompok 8 menggunakan fraksi etil asetat, kelompok 9 menggunakan fraksi N-heksan. Adapun prosedur pengerjaan yang dilakukan yaitu di mana kelompok 1 sampai 6 diukur tekanan darahnya dengan menggunakan alat MRBP Blood Pressure Analyzer pada hari ke-0 atau kita sebut dengan T0. Kemudian pada T0 diberi standar pakan BR1 dan minum. Kemudian pada hari ke-1 sampai ke-7 atau sebut dengan T1 diberikan prednison dan natrium klorida atau NLC sebagai induksi. Lalu pada hari ke-7-nya diukur tekanan darah tikus. Pada hari ke-8 dan hari ke-14 atau disebut dengan T2 diberikan kembali prednison dan NaCl sebagai induksi. Lalu pada hari ke-14-nya diukur kembali tekanan darah tikusnya. Lalu pada hari ke-15 sampai hari ke-21 atau kita sebut dengan T3 diberikan kembali prednison dan natrium klorida atau NLC-nya sebagai induksi. Lalu pada hari
21-nya diukur kembali tekanan darahnya. Untuk hari ke-22 sampai ke-28 atau disebut dengan T4, diberi katropil sebanyak 25 mg dan dosis ekstrak sebanyak 75 mg, kemudian ekstrak 150 mg dan ekstrak 250 mg per kilogram berat badan, di mana pada hari ke-28 diukur tekanan darahnya. Dosis ekstrak terbaik dilanjutkan ke dosis fraksi air, fraksi etil asetat, fraksi N-heksan dengan perlakuan yang sama. Adapun hasil uji ekstrak yaitu ini yang atas merupakan tabel 1 hasil uji ekstrak tekanan darah sistolik, yang bawahnya berupa tabel 2 tekanan darah diastolik, di mana tekanan darah sistolik itu merupakan parameter di mana jantung mengalami fase kontraksi, sedangkan diastolik itu di mana jantung mengalami fase relaksasi. Adapun hasil penelitiannya yaitu pada tabel 1 dan tabel 2 dengan parameter sistolik dan diastolik menjelaskan kelompok kontrol normal berbeda makna dengan kelompok terapi dan kelompok negatif. Dengan nilai sigma kurang dari 0,05. Sedangkan kelompok terapi kontrol positif yaitu berupa katropil, presentasi penurunan pada sistoliknya yaitu sebesar 5,45, diastoliknya sebesar 9,16, berbeda makna dengan kelompok kontrol negatif dengan nilai sig kurang dari 0,05. Sedangkan untuk kelompok ekstrak dosis 75 mg per kilogram berat badan, presentasi penurunan sistoliknya itu sebesar 3,18. Di sini, kemudian untuk diastoliknya yaitu sebesar minus 0,92, untuk dosis 150 mg per kilogram berat badan, presentasi penurunan sistoliknya itu sebesar 1,29, sedangkan diastoliknya sebesar minus 3,05. Nah, untuk presentasi penurunan dosis 250 mg, untuk sistolik yaitu sebesar 5,87, sedangkan untuk diastoliknya itu sebesar 10,96. Hal tersebut berbeda makna dengan kelompok kontrol normal dan negatif dengan nilai sigma kurang dari 0,05. Penjelasannya, selanjutnya itu ada hasil uji fraksi, yaitu di mana dosis yang terbaik dilakukan uji kembali. Untuk hasil uji fraksi pada tabel 3 merupakan tekanan darah merupakan tekanan darah sistolik, sedangkan pada tabel 4 merupakan tekanan darah diastolik. Untuk fraksi air, presentasi penurunannya yaitu sebesar 1,82, sedangkan untuk fraksi air dengan dosis 25 mg itu sebesar 4,83. Untuk fraksi etil asetatnya yaitu presentasi penurunnya sebesar 5,71 untuk tekanan darah sistolik, sedangkan untuk tekanan darah diastoliknya sebesar 14,53. Untuk fraksi N-heksan, presentasi penurunannya sebesar 1,14, sedangkan untuk tekanan darah diastolik presentasi penurunannya sebesar 5,23. Hal tersebut berbeda makna dengan kelompok normal dan negatif dengan sig kurang dari 0,05. Berikut penjelasannya. Berdasarkan hasil pengujian tersebut didapatkan hasil bahwa daun avokat memiliki efek dalam menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi secara signifikan. Adapun kandungan senyawa yang ada pada tanaman avokat yaitu ada kandungan daun avokat memiliki kandungan kalium yang tinggi, di mana kadar kalium yang tinggi diperlukan untuk keseimbangan elektrolit dalam mengontrol tekanan darah. Sedangkan senyawa kimia pada daun avokat yang terlibat dalam menurunkan tekanan darah yaitu flavonoid. Mekanisme dari flavonoid dalam menurunkan tekanan darah yaitu dengan cara melancarkan peredaran darah dan mencegah terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah.
sehingga darah dapat mengalir dengan normal. Flavonoid sendiri merupakan golongan fenol yang telah beredar bebas di alam. Flavonoid memiliki fungsi dalam memperbaiki endotel, kemudian flavonoid akan mempengaruhi kerja dari angiotensin converting enzyme atau AC yang dapat berperan dalam vasodilatasi sehingga tahanan resisten perifer menurun dan dapat menurunkan tekanan darah. Kesimpulannya yaitu di mana ekstrak dan fraksi-fraksi dari daun alpukat atau Persea americana mill memiliki efek dalam menurunkan tekanan darah pada dosis ekstrak yang terbaik yaitu 250 mg per kilogram berat badan dengan hasil presentasi penurunan sistoliknya sebesar 5,87, diastoliknya sebesar 10,96, sedangkan pada fraksi terbaik adalah etil asetat dengan presentasi penurunan sistoliknya 5,71 dan diastoliknya yaitu sebesar 14,53. Adapun senyawa yang berperan dalam penurunan tekanan darah adalah flavonoid berdasarkan uji screening fitokimia dan uji kromatografi lapis tipis. Berikut sumbernya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.